Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Relator, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Baik kawan, Relator masih setia, masih menemani kalian untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan teman kita yang memang belum mengerti atau bagaimana belajar sampai sekarang. Kita sambil santai dulu. Oke teman, tutor beberapa kali menemui pertanyaan-pertanyaan ya nggak tahu cara belajarnya bagaimana, dan selalu bertanya di tutorial-tutorial mana, baik di tutorial yang baru monet atau tutorial yang memang sudah senior. Terkadang dijawab pun terkadang tidak mengerti atau tidak memahami, atau memang tidak mengerti arah bagaimana membangun channel itu. Nah, saya ingin membahas tentang ini teman, mengenai konten, mengenai musik atau yang lainnya. Tapi kita akan bahas dulu mengenai konten itu ya, karena ya kita ini bertutorial itu ya sesuai dengan apa yang ditangkap oleh subscriber, apa yang dirasakan oleh subscriber. Karena mereka itu terkadang bertanya ke tutorial si A, si B, itu sepertinya kurang mantap atau bagaimana begitu kan. Akhirnya tanya yang satu apakah sama, mungkin begitu. Ya kita tidak tahu kan niatnya apa gitu kan. Membuat konten itu ya teman, kalau kita perbandingan, kalau kita akan sering membahas yang namanya konten original, konten reupload, atau konten yang punya orang lain diambil atau diedit sedemikian rupa. Lalu teman-teman kita ini beranggapan bahwa ketika tanya tutorial yang sana, aman mas asal begini, aman mas asal begitu, ya kan. Akhirnya bercampur malas, tidak mau buat konten original atau tidak punya ide, akhirnya mengambil konten orang, mengedit file-file orang di Facebook maupun di TikTok mau dimanapun itu diambil ya, karena tidak menggali sebuah karyanya sendiri. Sebelumnya kan sudah tahu bahwa konten yang aman itu ya memang yang original pun terkadang YouTube juga ngelawak, terkadang juga dihapus tanpa alasan yang jelas. Bolak-balik mengenai YouTube ini kan rahasia ya teman, rahasia YouTube. Kenapa begitu? Nah, kita ini kan hanya kira-kira beranggapan sesuai bukti juga, bukti-bukti bahwa video-video yang aman, video-video yang nggak aman itu kan banyak. Kenapa kita ini selalu ragu dengan membuat konten yang ori? Terkadang juga membantah, mas kalau original itu kan jelek mas, terkadang tidak pakai musik jelek, kalau pakai musik bagus. Akhirnya ya membuat video itu menurutnya itu ya bagus. Sekarang gini teman, cara berpikirnya, pilih mana konten yang konten yang reupload bagus tetapi tidak aman ketika channelnya sedang dimonetisasi, dibandingkan dengan konten apa adanya walaupun meskipun tidak bagus tapi ke belakangnya aman dan lancar. Itu pilih mana?
karena konten-konten yang belum dimunet ini masih ngeyel juga, membuat video-video ya karena dapat jawaban tutorial si A si B, ya udah mas bikin itu aja nggak apa-apa kan begitu. Padahal yang menjawab itu juga terkadang buktinya belum banyak. Akhirnya kreator lain melakukan hal yang mengenai reupload dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Nah, setelah channelnya memenuhi persyaratan, kendala bahwa kontennya tidak bisa dimonet, akhirnya bingung lagi. Setelah videonya banyak, video orang lain, video mengambil comot sana comot sini, akhirnya apa? Bingung lagi. Karena sejak dini kita kan sudah selalu belajar bersama mengenai konten. Konten itu sesuai apa yang kita bisa. Contohnya vlogging perdesaan atau vlog di mana lingkungan rumah atau persawahan atau mall atau mana. Itu asalkan videonya kita yang buat kita, narasi kita itu bukti-bukti yang nyata itu sudah pasti lolos monetisasi. Tetapi sudah banyak bukti pun terkadang teman kita ini masih ngeyel untuk melakukan reupload, melakukan konten-konten yang yang berpotensi ditolak. Memang saat ketika diupload tidak ada klaim hak cipta, tidak ada pelanggaran apapun. Maksudnya setelah monetisasi inilah yang menjadi pertanyaan ketika mendaftarkan program partner, akhirnya ditolak karena resiko bahwa konten tersebut adalah reupload. Nah ini kan menyakitkan. Akhirnya bingung, tanya lagi. Nah, akhirnya tanya-tanya sono sini lagi. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Ya kalau dijawab, konten apapun, musik apapun itu sangat aman, 1000% aman. Kita coba nanti teman-teman kita, saudara kita kumpulin, tanyain mereka apakah kalau saya bikin konten reupload ini aman. Mereka menjawab pasti aman. Ya karena kalau YouTube ini miliknya saudara kita, miliknya paman kita, miliknya keluarga kita. Lah YouTube ini miliknya YouTube, perusahaan YouTube besar, ya apapun ya sesuai ketentuan mereka. Apabila konten-konten yang tidak relevan dengan apa yang sesuai kreator tersebut, ya maka tidak dinyatakan aman. Itu jawabannya teman. Jadi kita intinya membuat konten itu asalkan aman ya, sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan kemampuan kita. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.